Sama kami di Newsline, pemirsa, saatnya kami hadirkan segmen trending topik. Apa saja yang sedang ramai menjadi pencarian dan juga perbincangan publik di media sosial. Kita akan hadirkan hasil dari trending pencarian Google Trends, pemirsa. Ini yang pertama ada terkait dengan haji. Karena ada perbedaan atau ada aturan baru begitu ya terkait dengan masa tunggu. Masih banyak yang penasaran karena akan menentukan nih kira-kira giliran untuk berangkat hajinya tahun berapa ya. Iya, dan kuota per provinsinya akan sama atau berbeda ya dengan adanya pembatasan ataupun ada pembatasan benar ya 26 tahun per orang untuk haji. Nah kemudian juga soal cuaca. Kalau kita kemarin merasakan ya Marcel, tiba-tiba hujan deras, ada yang banjir di sebagian wilayah, tapi ada juga wilayah yang kering. Jadi kita akan bahas bersama BMKG seperti apa perakiraan cuaca sampai dengan bulan depan. Dan untuk selengkapnya pemirsa, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru, jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, jadi Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj yang memang baru dibentuk ya menerapkan adanya skema baru terkait dengan pembagian kuota haji reguler tahun 2026. Artinya ini baru mulai berlaku di tahun depan. Nah, alokasi kuota tidak lagi didasarkan pada proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi, melainkan pada proporsi jumlah daftar tunggu atau waiting list yang ada di daerah tersebut. Keputusan ini implementasi dari pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Jadi tujuannya adalah untuk menyeragamkan masa tunggu haji nasional agar memberikan rasa keadilan. Kementerian Haji juga memproyeksikan dengan skema baru ini, masa tunggu rata-rata jemaah haji berada di kisaran 26 tahun per orangnya. Meski bertujuan untuk adil ya pemirsa, keputusan ini juga memicu polemik karena menyebabkan pergeseran kuota yang signifikan antar provinsi. Beberapa daerah bahkan mengalami peningkatan kuota, sementara daerah lain yang berpenduduk muslim besar mengalami penurunan kuota. Contohnya saja di Jawa Barat pemirsa mengalami pemotongan kuota drastis dari yang sebelumnya 38.723 kini hanya menjadi sekitar 29.643 kursi dan penurunannya ini sekitar lebih dari 9.000 kuota. Hal serupa juga dialami oleh Sumatera Utara yang kuotanya menyusut dari yang sebelumnya 8.328 menjadi hanya 5.913 kursi. Nah, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat juga mengalami hal yang sama pemirsa. Tahun sebelumnya kuota jemaah haji ada sekitar 1.300 orang, namun kini kuotanya hanya sekitar 59 orang. Antrian haji yang semula hanya 15 tahun, kini mencapai 26 tahun waktu tunggu. Jadi kalau dari keputusan ini ya Marcel, kalau yang di atas 26 jadi maksimal 26 tahun, tapi ruginya yang tadinya sebentar malah jadi lama karena ada pembatasan kuota ya. Ya betul sekali, jadi karena adanya penyesuaian waktu tunggu ini ya, tentu menimbulkan adanya kekecewaan bagi sejumlah jemaah calon haji yang sudah menunggu lama dan juga sudah mempersiapkan segalanya. Kita coba simak ya salah satu cerita dari calon haji Awalia Sadah berikut ini. Dari daftar 2015 udah mempersiapkan segala apapun, udah saya mulai dari menjual mobil dan juga tanah sudah saya persiapkan, udah pasporan juga, udah biopisa udah beres, tinggal nunggu cek kesehatan. Dan kami udah siap apapun gitu ya, segalanya udah kami persiapkan. Saya melihat kondisi sekarang saat ini, saya mohon kepada Bapak Presiden kebijakannya tidak tahun ini gitu. Saya harap gitu tidak tahun ini, maunya tahun depan aja gitu ya. Bukan saya tidak setuju dengan kebijakan Bapak gitu ya. Saya juga sangat setuju dengan kebijakan Bapak gitu karena mereka itu yang lama juga ya, lebih lama dari saya juga mungkin ya, ada yang dari 2011. Ya pemirsa, Undang-Undang 14 tahun 2025 ini memberikan ada 3 opsi pembagian kuota. Daftar tunggu, penduduk muslim, atau kombinasi dari keduanya. Pemerintah memilih opsi pembagian kuota. Pertimbangannya karena disparitas masa tunggu yang terlampau jauh. Dan sebelumnya masa tunggu di beberapa daerah bahkan bisa mencapai 40-50 tahun. Sementara di daerah lain hanya 15 sampai dengan 20 tahun.
Sejumlah daerah tentu ada yang keberatan dengan kebijakan itu karena mereka khawatir pemangkasan ini akan memperpanjang waktu tunggu jemaah. Ini kita dengarkan salah satu pernyataan dari Kasih Haji dan Umroh Kemenak Cianjur, Rian Fauzi. Mungkin untuk Kabupaten Cianjur antriannya yang tadinya paling cepat 17 tahun, sekarang kurang lebih kalau diratakan itu 26 tahun sampai 28 tahun. Jadi kami berharap kepada seluruh jemaah haji untuk tetap bersabar sambil menunggu keputusan Presiden apapun nanti keputusannya. Semoga ini yang terbaik untuk jemaah haji Cianjur, jemaah haji Indonesia. Semua sudah persiapannya sudah hampir 100%. Seluruhnya jemaah haji sudah melaksanakan persiapan. Mungkin manusiawi pasti ada yang kecewa. Ternyata persiapan yang sudah disiapkan matang itu tidak jadi berangkat. Tapi apapun nanti keputusan Presiden, yakin itu yang terbaik menurut Allah untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan polemik kuota haji ini sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Haji, Bapak Muhammad Nur Alia Fitra. Selamat siang Pak Nafit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Baik Pak Nafit, terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Nafit, ini kan ada penyesuaian antrian ya, waktu tunggunya. Berarti di tahun 2026 nanti ada potensi calon jemaah haji yang gagal berangkat Pak Nafit? Ya, jadi begini Mbak. Jadi memang saat ini dengan terbitnya Undang-Undang 14 tahun 2025 yang kemudian mengamanahkan adanya Kementerian Haji dan Umroh yang secara spesifik kemudian sebagai penyelenggara atau sebagai yang memiliki otoritas kewenangan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ini ada beberapa hal yang memang cukup mendasar begitu ya. Antara lain adalah pembagian kuota. Nah, di pembagian kuota, sebagaimana kita ketahui, memang yang lalu-lalu itu tidak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang sebelumnya. Jadi itu memang ada dua. Kalau yang tahun lalu, yang undang-undang sebelumnya hanya ada dua, Mbak. Pembagian jumlah penduduk Muslim, yang satunya lagi adalah proporsi daftar tunggu. Hanya itu aja, karena bunyinya atau. Jadi, nah, di yang lalu-lalu itu tidak menggunakan keduanya karena ketika dibagi jumlah penduduk Muslim juga nggak ketemu, kemudian ketika dibagi waiting list itu juga nggak ketemu, sehingga kemudian Kementerian Haji ini telah melakukan diskusi gitu ya dengan baik itu dengan DPR begitu terkait dengan pembagian kuota ini, dan waktu itu DPR memahami dan kemudian meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pembagian ini dalam rangka untuk pertama transparansi. Jadi ketika kami melakukan pembagian itu semua bisa ngecek bener nggak sih kuota di Provinsi Jawa Barat katakanlah seperti itu dengan angka segitu, Jawa Timur dengan angka segitu, sehingga kita semua kita tahu. Yang kedua terkait dengan pertanggungjawab, terkait dengan akuntabilitas begitu ya, artinya kami bertanggung jawab untuk pembagian itu sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan prinsip keadilan begitu ya. Sebagaimana kita ketahui di pasal 30 ayat 6 itu disebutkan bahwa nomor urut pendaftaran dijadikan sebagai dasar bagi pemberangkatan jemaah haji. Itu poin pokoknya di situ Mbak, sehingga kemudian kami dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut kami melakukan pembagian kuota berdasarkan provinsi, kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah jemaah mendaftar. Karena apa? Karena yang akan kita layani adalah orang yang mendaftar. Ketika yang di provinsi itu pendaftarnya lebih banyak, maka dia juga akan mendapatkan kuota lebih banyak. Itu dengan prinsip lebih adil begitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ketika nanti pada saat pemberangkatan itu orang-orang yang mendaftar itu rata-rata periode pendaftarnya itu sama Mbak, antara 2013 dan 2014. Sehingga ketika nanti berangkat itu nilai manfaat yang diterima oleh jamaah itu sama gitu. Jadi selain dari siapa yang mendaftar duluan itu yang dilayani duluan,
kemudian nilai manfaat yang diterima oleh jamaah yang akan berangkat di tahun ini itu sama semua. Jadi tidak kemudian misalkan di Jawa Timur katakanlah orang yang berangkat tahun 2013, tapi di Cianjur di 2015 ini udah ada disparitas orang berangkat ya, orang pada saat dia mendaftar. Yang satunya dia hanya menunggu mungkin sekitar 10 tahun, di sisi yang lain dia menunggunya sampai dengan 13 tahun. Jadi ada disparitas orang berangkat, sehingga kita ingin menyamakan itu supaya lebih berkeadilan. Memang ada kekecewaan begitu ya, karena kemarin sudah bukan diumumkan ya, tapi diverifikasi 80% orang-orang di masing-masing provinsi itu yang sudah dikasih tahu tolong siap mau berangkat atau tidak, artinya seperti itu. Nah kemudian dengan adanya perubahan regulasi ini, kemudian namanya jadi nggak masuk begitu, sehingga akan mungkin bisa tahun depan begitu. Nah ini tapi ada 10 provinsi lagi yang menerima tambahan kuota. Nah ini mohon juga pers juga, media juga berimbang begitu ya. Ada di satu sisi yang berkurang, tapi juga tolong diberitakan juga yang bertambah gitu ya. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Makassar, yang selama ini Makassar tuh daftar tunggu sampai 47 tahun. Ini yang 10 provinsi tadi Pak Nafid ya, yang lebih ada 10 bertambah provinsi kuotanya. itu juga bisa dikonfirmasi juga jemaah yang tadinya dia masih menunggu berapa tahun lagi, ini tiba-tiba tahun ini bisa berangkat. Ini juga berimbang begitu Mbak. Baik Pak Nafid, berarti kan memang ada 10 kuota yang bertambah kuotanya, 10 provinsi bertambah kuotanya agar supaya tidak terlalu panjang antriannya ya, maksimal 26 tahun orang. Tapi Pak Nafid, untuk daerah yang berkurang nih kuotanya seperti Jawa Barat kan berkurang hampir 9.000. Apakah ini untuk beberapa daerah dengan kuota yang berkurang akan justru menambah antrian Pak Nafid? Ya, jadi betul Mbak Marcel dan Mbak Gema. Jadi posisinya begini, ketika kemudian ada beberapa provinsi yang ternyata Jawa Barat itu jumlah jemaah yang mendaftar haji reguler itu lebih sedikit daripada Jawa Timur. Dampaknya adalah maka Jawa Timur akan diberikan kuota lebih banyak supaya sama gitu antriannya. Nah, sementara Jawa Barat yang jumlah pendaftarnya sedikit, maka kuotanya juga akan sedikit, sehingga ini akan berdampak yang tadinya dia akan berangkat tahun ini ternyata harus berubah ke tahun depan gitu ya, istilahnya seperti itu sih, karena memang ada pengurangan kuota. Dampaknya memang 9.000. Jadi memang ini sebuah konsekuensi logis ketika kemudian kita melakukan perubahan cara penghitungan kuota di masing-masing provinsi. Memang tadi Mbak, seperti Cianjur tinggal sedikit, kemudian kemarin aja Majalengka juga berkurang. Tapi juga di Jawa Barat pun itu seperti Bekasi, kemudian Kota Bandung itu juga mendapatkan tambahan Mbak gitu. Karena apa? Orang yang mendaftar di Bandung, di Bekasi, di Bogor, di Depok itu ada tambahan-tambahan. Nah itu juga dampak karena memang kami mengurut antrian begitu. Di satu provinsi itu kita urutkan, ternyata memang dampaknya ada beberapa kabupaten di Jawa Barat pun itu yang mengalami penambahan gitu. Yang tadinya misalkan Bekasi hanya 1.000-an, sekarang menjadi 2.000 sampai 3.000. Nah, itu karena memang kita mengurutkan lagi dari provinsi itu, kita urutkan lagi siapa sih yang memang dia itu mendaftar lebih dahulu. Karena memang kita tercatat Mbak, sampai selisih menit, selisih detik saja orang mendaftar, itu akan pengaruhnya ke nomor antrian. Nah ini kita sekarang mencoba untuk siapa yang mendaftar dulu, mengantri duluan, itu yang kita layani. Sehingga memang di Jawa Barat ada yang kabupaten kotanya kemudian turun, tapi juga ada kabupaten yang nambah gitu ya. Seperti kota-kota besar seperti Bandung, kemudian Bekasi, kemudian Depok, Bogor itu mengalami penambahan. Jadi seperti itu Mbak. Salah satu kuncinya perlu sosialisasi lebih masif begitu ya Pak Nafid ke depannya. Tentu karena tujuannya tadi untuk memberikan rasa keadilan. Pak Nafid, terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kami soal regulasi baru dari Kementerian Haji ini. Sekali lagi terima kasih Muhammad Nur Alia Fitra, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.